Kembali kita ke sini setelah kita membahas 4 contoh, saya pikir udah cukup ya. Ini kita kembali lagi untuk lingkaran yang pusatnya 0,0. Sekarang kita lanjut lingkaran yang pusatnya tidak 0,0. Nah, lingkarannya kita hapus, kita munculkan lingkaran yang baru, tempatnya di sebelah sini ya. Kemudian kita buat titiknya. Nah, ini titik pusatnya. Sehingga sekarang titik pusatnya saya beri nama titik A, koordinatnya A, B biar beda dengan yang tadi. Kemudian tetap kita cari jari-jarinya ya, R. Nah, A menuju lingkaran. Ini pasti tadi kan kumpulan titik lingkaran itu. Nah, kita ambil titik 1, misalkan P. Koordinatnya kita anggap X, Y. Nah, ini titik A terhadap titik P. Berarti jarak antar dua titik. Tadi sudah kita bahas. Saya ingatkan yang bagian pertama, jarak dua titik itu rumusnya ini. Nah, AP bisa kita ganti, berarti X2-nya itu X, X1-nya A, Y2-nya itu Y, Y1-nya itu B, sehingga terbentuklah AP sama dengan ini. Di satu sisi AP itu sama dengan R ya, AP sama dengan R. Berarti AP ini bisa saya ganti ini, formula ini. Nah, maka jadilah bentuk begini ya. Jadi bentuk begini, maka apa? AP-nya bentuknya akar. Nah, supaya enggak berbentuk akar, maka ini harus kita kuadratkan sehingga nah akarnya hilang, di sini muncul kuadrat sehingga terbentuk formula atau rumus X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Ya, ini jadi rumus ini diperoleh dari langkah-langkah ini ya. Sekarang kita biasa masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh. Nah, kita masuk ke contoh. Oke, contohnya gimana? Nah, kita klik sini. Nah, ini contohnya. Ditulis dulu aja contohnya. Nah, nanti saya bahas pakai papan tulis. Jadi enggak saya bahas pakai PowerPoint. Ini bisa kalian cari dulu contohnya ya, cari dulu. Nah, bisa di-post ya. Oke, kalau sudah contohnya tulis, sekarang saya lanjutkan dengan tulis tangan sekarang. Nah, ini contohnya tadi. Kita coba ya, saya pakai tulis tangan dan bisa lebih jelas ya. Ini kita tadi sudah punya rumusnya apa tadi? Persamaan lingkaran yang pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Nah, pusatnya A, B. Berarti ini A-nya berapa? A-nya min 1, B-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan setengah akar 3. Rumus dari persamaan lingkaran ini tadi apa? X dikurang A kuadrat ditambah tambah Y, saya hapus dulu ya, tambah Y ini, nah, tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi di sini masukkan X dikurang negatif 1, berarti jadi plus kuadrat ditambah Y tetap ya dikurang 2 kuadrat sama dengan R-nya adalah setengah akar 3 kuadrat. Jadi apa? Kita tulis lagi X tambah 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan setengah akar 3 kuadrat. Setengah kuadrat itu 1/4, akar 3 kuadrat itu 3. Jadi persamaannya menjadi X ditambah 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 3/4. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya negatif 1,2 dan
jari-jarinya setengah akar 3. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ini tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di A 5, -1 dan melalui titik P negatif 1,7. Nah, pusatnya sudah ada, yang belum ada jari-jari atau R. Jari-jari itu sama dengan jarak 2 titik, yaitu titik A dan terhadap titik P. Masih ingat rumus jarak 2 titik? Ini saya kopikan di sini. Kalian bisa? Oh, nggak bisa ya. Copy. Nah, ini ya, saya taruh sini supaya nggak lupa. Ya, taruh sini nanti dihapus. Ya, saya taruh sini ya. Ini sehingga sekarang yang kita lakukan adalah mencari jari-jarinya dulu. Ya, jari-jarinya dulu. Itu kalau di rumus 1 AP, maka di sini kita pakai AP ya. Jadi AP karena jari-jari itu R, sementara yang dibutuhkan kan R kuadrat ya, tapi nggak apa-apa, kita cari R. Jadi kita cari R, jadi R itu sama dengan AP gitu kan, nanti sama dengan akar. Nah, X2 X1 itu ketukar nggak apa-apa. Jadi ini kita buat kurung buka, X1 X2 nya anggap aja ini 5 ya, dikurang negatif 1 berarti plus 1. Ini kuadrat ditambah Y nya negatif 1 apa dikurang 7 kuadrat. Ini kurang panjang ya, kita panjangi sehingga AP nya sama dengan 6 kuadrat dikurang negatif 1 negatif 7 berarti negatif 8 kuadrat. Jadi apa? Hasilnya adalah akar ini 36, ini ini tadi lupa ya, ini ditambah ya, tambah 64. Jadi ketemu akar 100. Itu AP atau R. Sementara yang kita butuhkan adalah R kuadrat, maka ini kita kuadratkan. Akar 100 dikuadratkan jadi 100. Setelah ketemu R-nya, kita kembali ke rumusnya. Masih ingat? Ya nggak apa-apa, kalau nggak ingat kita tulis saja supaya nanti lama-lama jadi hafal. Rumus persamaan lingkaran yang pusatnya A, P adalah apa? X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kurang B ini kuadrat sama dengan R kuadrat. Sorry ya, tulisannya tidak sebagus ketikan komputer. Ini X dikurang A hanya 5 ya, sudah tinggal X kuadrat ditambah Y dikurang negatif 1 berarti tambah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sudah ketemu tadi. Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 5, negatif 1 dengan jari-jari 10 atau dikuatkan jadi 100. Jadi nanti jawabannya persamaan lingkaran yang berpusat di titik A 5, negatif 1 dan melalui titik P negatif 1,7 adalah hasilnya ini. Ya, itu contoh yang kedua. Ya, kita lanjut contoh ketiga. Contoh ketiga, tentukan pusat dan jari-jarinya. Ya, untuk mempermudah, tapi supaya kita selalu ingat, tulis rumus aslinya. Apa? X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, berarti di sini A-nya berapa? A-nya 3. Ya, B-nya min 1. Ayo, ada yang bingung nggak? Ini 1, ini jadi min 1 ya, karena rumusnya min kan. Nah, jadi kalau satunya itu min 1, dia jadi
positif. Di sini berarti R-nya berapa? Jelas, akar 16 atau sama dengan 4. Jadi pusatnya lingkaran ini adalah 3,-1. R-nya adalah 4. Ya, itu aja sih. Ya, ini kalau disuruh menentukan pusat dan jarinya tidak terlalu sulit ya. Ini. Oke, contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini bentuknya ini tetap suruh mencari persamaan lingkaran, tapi pusat dan jari-jarinya belum diketahui. Kita harus mencari pusatnya dulu. Ya, pusatnya dia berada di tengah-tengahnya diameter ya. Itu yang diketahui diameter lingkaran. Jadi A dan B itu titik pada lingkaran dan sekaligus AB-nya diameter. Jadi dia pasti lewat pusat. Nah, cara mencarinya tadi kayaknya sudah ada soal yang mirip ini ya. Jadi yang pertama kita cari pusatnya dulu. Nah, kita cari pusat lingkaran, saya lambangkan gini ya. Ini ya. Cari pusat lingkaran apa tadi? Cari pusat lingkaran. Nah, cari pusatnya adalah apa tadi? 1 ini X ya, ditambah 9/2 terus 5 ditambah negatif 1/2. Jadi apa? 10/2, 4/2 sama dengan 5,2. Ini pusatnya. Nah, pusatnya ketemu langsung ya. Jadi ini ditambah bagi 2, y-nya juga tambah dibagi 2. Baiklah, setelah ketemu pusatnya, kita lanjut mencari apa? Jari-jari. Gimana jari-jari kemarin? Jari-jari adalah setengah dari diameter. Panjang diameter itu sama dengan kita mencari jarak 2 titik ya, sudah hafal rumusnya harusnya. Kalau nggak hafal ya buka lagi, nggak apa-apa. Sehingga jari-jari ini sama dengan setengah gitu kan, kali akar titiknya itu A dan B 1 gini kan, dikurang 9 kuadrat ditambah 5 dikurang negatif 1 berarti ditambah 1. Ini kuadrat. Ini sama dengan setengah akar ini negatif 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan setengah akar 64 ditambah 36. Jadi sama dengan setengah akar 100. Itu sama dengan setengah kali 10 sama dengan 5. Ya, sudah ketemu pusatnya ini, jari-jarinya ini. Jadi, sekarang kita kembalikan ke rumus persamaan lingkaran. Kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat itu sama dengan, ini kuadrat ya, sama dengan R kuadrat. Sehingga apa? X dikurang 5 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat itu sama dengan 25. Ini ya contoh yang keempat. Jadi yang langkah pertama kita cari pusatnya. Ini. Setelah ketemu pusatnya kita cari jari-jari. Jari-jari itu setengah diameter. Diameter itu sama dengan cara mencari diameternya sama aja dengan kita mencari jarak 2 titik. Setelah ketemu pusat, ketemu jari-jari, kita kembali ke rumus yang rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari